Dia. Kalau kita ada itu 2,35 kurang 13,5. Ya, tunggu. Sambil dilihat ya, saudara saksi. Ini awalnya saudara saksi meminjam nomor 14, nomor 11. Ya, pertama kali dibuka oleh Oki. Oke, lanjut 22.15. Nah, dilanjutkan dengan Boyo itu tadi 22.15 ya. Nah, Oki keluar kembali menandatangan dia. Terlihat tidak dari dalam, saudara saksi? Dari dalam terlihat nggak kalau menandatangan seperti itu? Balik lagi masuk. Seperti itu? Iya, seperti itu. Gitu ya. Oke, lanjut 22.1944. Next 22.1944. Oke, dulu. Nah, sini dengar nggak percakapan? Coki dengan tugas jalan. Nggak dengar. Bagaimana saat itu? Nggak dengar saat itu. Oke, sini ada percakapan ya. Iya. Oke, saya kembali 22.29. Biarkan. Ada 22.29. Terlalu cepat. 22.20. Ya. Mainnya kembali lagi Coki. Melihat tidak? Pada saat sendiri, dua kali menukar tembok. Iya. Melihat tidak? Posisi satu yang Ada dari dalam. Bagaimana saat itu? Terhalang tembok. Tidak melihat ya. Cukup yang ini. Cukup yang baik. Baik, saya kira itu tadi sudah pertanyaan ya. Sekarang tanggapan dari Himawan, tanggapannya dengan keterangan tadi kan dia mengatakan saudara betul pakai sendal, betul atau tidak sesuai dengan fakta yang saudara alami. Dia mengatakan saksi mengatakan saudara betul terdakwa itu pakai sendal, betul atau tidak itu aja. Ya, itu membantah untuk di kepalanya ya. Ya, terus Himawan kasih surat Jadi mengatakan saudara dipukul 2 kali, saudara betul 2 kali kepada terdakwa, betul atau tidak? Saya membantah ada pemukulan di tadi jalanan. Ada sakit kiri. Ya, yang benar apa? Saya justru tadi mengatakan masalah yang mengatakan saya sebelumnya dengan kali. Enggak, yang benar saudara betul atau tidak itu aja. Ya. Pukul. Nah, kalau dia mengatakan pukulnya ditinggal loh, tendang loh, yang benar saudara apa? Saya mukul justru di muka kali. Di muka. Menampak, kami mukul menampak. Kenapa? Berapa kali? 2 kali. 2 kali loh. Ya. Terus kalau siapa apa? Saya membantah pada saudara saksi kalau saya memukul di kepala. Saya Yang benar. Yang benar saya memukul dada dan menginjak paha sebelah 2 kali. Ya, itu dicatat ya. Dan kemudian kalau Coki kan tidak terkait dengan soal pemukulan tadi kan sudah keterangan. Bagaimana tanggapan saudara? Jadi mulia, tanggapan saya mengenai tadi di awal-awal Pak Kajal menyampaikan tidak kenal, tapi saya luruskan bahwasanya di pertemuan itu saya memperkenalkan diri KT dan saya menyampaikan itu laporan kepada KT. Kemudian soal surat Pak, surat ini tanggapan saya. Ya. Surat itu yang pertama tanggal 2 September. Surat apa yang Permintaan maaf ya, jadi yang kata beliau adalah inisiatif dengan beliau itu yang tidak ada tanda tangannya itu memang betul yang di buat inisiatif APT. Nah, yang kedua itu adalah dari pembicaraan bertiga saya, Kang Boy Munafati dan saudara saksi Pak KC ngobrol bertiga di depan kamar Pak KC membahas tentang surat tersebut dan beliau menyatakan kepada saya, ya udah Pak Toki buat aja suratnya, nanti kalau sudah tinggal tanda tangan. Maka daripada itu setelah 3 surat itu jadi surat permintaan maaf dari Pak KC, kemudian surat permohonan pencabutan laporan dan surat perdamaian,
Terima kasih yang mulia. Tanggapan saudara, tetap ada keterangan saudara atau membenarkan tadi bantahan mereka? Tetap pada keterangan saya. Ya baik, terima kasih. Terakhir yang mulia di sini yang mulia, yang terakhir yang diberikannya, memang saya akan mengatakan, saya tahu saudara adalah saudara berdasarkan yang diterima, tapi tentang mengenai ancaman yang awas kamu mati dalam hal dan sebagainya itu bukan perkataan saya. Gitu ya, tanggapan saudara ya. Yang di BAT-nya, KKD yang tentang BAT itu adalah saya, itu saudara yang lain. Baik, saudara terdakwa bagaimana atas tanggapan tadi? Jadi dia mengatakan betul, dia mengatakan kalau semua alamat saudara, tapi dia tidak dalam konteks ancam, betul tidak? Yang mereka berbicara dicocoki sama apa begitu. Jadi di situ kalau ada rekamannya bisa dibuka. Cukup. Terima kasih. Baik, ya. Baik, saya kira pemeriksaan saksi sudah cukup ya. Nah, di persidangan kan dari pagi tadi sekarang sudah terungkap loh. Seperti itulah peristiwanya. Iya tak? Nah, saudara sendiri sudah mengatakan tidak ada dendam, tidak ada benci kepada mereka terdakwa kan, gitu kan? Iya. Tapi proses hukum tetap jalan dan Proses hukum serahkan ke ahlinya. makanya majelis hakim juga ingin melihat betul apakah saudara memang secara manusiawi memang saling memaafkan. Majelis seperti melihat. Coba tunjukkan apakah ada tiga tadi mengatakan sudah melakukan perbuatan. Bisa kami maafkan saja terdakwa. Mau nggak saudara maafkan di persidangan ini? Oh, kalau secara pribadi saya mengikuti Yesus harus memaafkan orang yang melakukan kejahatan pada saya. Ya. Saya di depan majelis hakim yang mulia ini saya memaafkan kelakuan mereka. Ya. Biar urusan mereka dengan Tuhannya saja. Iya. Saya tetap dengan Tuhan betul. Proses hukum tetap jalan. Tetap jalan, proses hukum tetap jalan karena negara kita adalah negara hukum. Kita hormati hukum biar negara Indonesia benar-benar menjadi hukum yang benar-benar tegak. Terima kasih. Lalu kemudian kalau salaman bukan saudara diterima? Ya kalau memang diharuskan oleh majelis salaman nggak masalah. Oke. Saya jaga. Silakan satu-satu. Ya. Ya, cukup, silakan. Ya, silakan itu. Sudah selesai rangkaian persidangan dari ini tentang keterangan saksi. Silakan ke belakang. Silakan silakan. Terima kasih. Mujib. Ya. Ya. Dari LPSK itu mendampinginya di Bantu dong. Ya. Ya, minum Pak. Oh, ya. Izin yang mulia, yang tadi saya sampaikan belum menyampaikan bahwa saksi satu itu tapi salah satunya belum hadir. Semangat. Ibu yang tadi saya jaga Pancasila tetap sampai Kalau begini ada pembuatan, karena PK-nya sampai Ya, gini. Jadi majelis berkesimpulan untuk hari ini kita salah kita benar nggak bantah. ini sudah Oh, coba itu gimana dulu ya? yuk tidak. Kasus sudah mati ini ya. Kenapa? Gimana kita? Kaki bulu foto. Bentar. Oh boy. Ya. Kayak. Mana Pak? Orang sebenarnya? Oh, tadi obatnya mana?
sama ibu ya? Obatnya sama ibu. Obatnya. Ibu, Mau obatnya. ibu Sakit. obatnya. Nah, Sini. Ini mau obat lagi. sama habis. Udah semua aja. Tunggu sebentar, tadi kita karena ditegur hakim jadi nggak jadi foto. Foto dulu kita ya. Tapi aman ya, mari amankan. Terima kasih buat kita teman-teman media. Terima kasih. Orang dekat sudah Oh, kelihatan. iya. Oh iya. Kan dia tarik suwi. Oh, kirim saya. Oke. Ya, terima kasih. Sekali. Sekali lagi. Kurang dekat potong dia. Ah, ini baru bagus. Sudah Pak? Ayo. Ayo Pak. Ayo. Sekali lagi. Oke. Hati-hati Pak ya. Ya. Masih seminggu di sini. Oh gitu. Untuk perkara yang lain. Makanannya mana? Perkara. Jadi ngasih dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Cendekia Muslim. Teman-teman semua, pada kesempatan kali ini aku ajak teman-teman semua untuk membaca atau melihat sebuah berita ya. Berita dari sosok fenomenal, sosok kontroversial, kalau aku gelari si Raja Hoax. Siapa lagi kalau bukan si KC. Teman-teman, kemarin ada sebuah pemberitaan dari CNN Indonesia yang di situ pada intinya diberitakan bahwa KC saat sidangnya terdakwa Napoleon Bonaparte dalam kasus penganiayaan itu, di hadapan majelis hakim KC menyatakan atau memberikan keterangan bahwa dia dahulunya beragama Islam, tetapi setelah vonis pengadilan atas dirinya, dia memeluk Kristen Protestan. Makin lucu juga orang ini. Teman-teman sekalian, sebelum lebih jauh mengulas statement KC yang terbaru, yang dia menyatakan ya bahwa dia itu dahulunya sebenarnya masih beragama Islam, tetapi baru memutuskan untuk memeluk Kristen Protestan sesaat pasca vonis atau putusan yang dijatuhkan majelis hakim kepada dirinya terhadap kasus yang menjeratnya. Sebelum itu tentu agar channel ini juga ada sisi pembelajaran, ada sisi edukasi. Bercanda ya bercanda, tetapi kita usahakan konsisten ada sisi ilmunya. Karena itu aku bacakan sebuah ayat dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 14 berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahiyun. Shadaqallahul azim. Artinya kurang lebih begini. Dan ketika mereka orang-orang munafik itu bertemu dengan orang-orang beriman, mereka mengatakan bahwa sesungguhnya kami pun sudah beriman. Tetapi ketika mereka kembali kepada setan-setannya, mereka juga mengatakan sesungguhnya kami bersamamu dan kami hanya sebatas berolok-olok saja. Itu teman-teman informasi yang ada di Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 14 yang menjelaskan tentang bagaimana kelakuan orang-orang yang munafik. Jadi orang munafik ini apa ya? Orang yang berpura-pura
orang yang terkadang juga sangat oportunis. Dia akan melakukan apapun yang menguntungkan dirinya, meskipun apa yang dia sampaikan, dia katakan itu tidak sesuai dengan kenyataan. Ini bisa kita lihat ya dari sosok si KC. Saat dia terjerat kasus penistaan agama dan hoax di pengadilan, ketika dia berpikir bahwa kalau dia memberikan pengakuan dia masih Islam, itu dia harapkan akan memperringan hukumannya. Pikiran itu pun juga karena kebodohannya dia. Padahal kalau dalam kasus penistaan agama atau hoax itu, status keagamaan itu tidak ada relevan atau signifikasinya, tidak ada relevansinya. Tetapi menunjukkan bahwa KC demi sebuah kepentingan yang menguntungkan dirinya, dia pun melakukan kebohongan. Bahwa saat dia dulu menjadi terdakwa, dia mengatakan masih muslim. Padahal faktanya bertahun-tahun sebelum dia dijerat dengan kasus penistaan agama, di berbagai kesempatan, di puluhan kontennya, dia menyatakan bahwa dia itu pengikut Yesus dalam tanda kutip, bahwa dia itu seorang Kristen, sehingga dia menyerang Islam. Tetapi untuk kepentingan dirinya dalam persidangan, dia mengakui masih muslim, karena memang secara administratif KTP-nya masih muslim. Ya kita nggak tahulah kenapa KTP-nya saat itu masih tercatat sebagai seorang muslim. Apa motivasinya kita nggak tahu. Tetapi faktanya sebelum persidangan pun, bertahun-tahun sebelumnya, dia adalah pemeluk agama Kristen. Ini luar biasa kebohongan si KC. Tetapi ketika kemarin saat persidangan kasusnya Napoleon Bonaparte sebagai terdakwa atas dugaan penganiayaan yang dilakukannya kepada KC membuat satu statement yang bagiku lucu dan itu mungkin hanya konsumsi untuk orang-orang yang tidak sehat akalnya, orang-orang yang mudah dibohongi. KC menyatakan bahwa dia itu sebenarnya dulunya masih Islam, tetapi dia baru berpindah Kristen ketika sesaat pasca vonis perkara yang menjerat dirinya. Itu dia sampaikan saat Pak Napoleon mengungkit-ungkit soal agama dia, dan itu di stop karena pembahasan soal Islam atau Kristen dalam sebuah perkara itu tidak relevan. Tetapi teman-teman, dari ayat ini dari fakta ini benar-benar kita bisa melihat kualitas seorang KC, seorang yang munafik, pembohong besar, seorang yang oportunis. Orang-orang seperti ini tidak bisa dipercaya omongannya, tidak bisa kita pegang apapun yang dia katakan. Tindakan-tindakannya itu hanya untuk kepentingan sendiri, hanya untuk misi menguntungkan diri sendiri. Mungkin salah satu motivasinya itu adalah dia mungkin ingin mengembalikan kepercayaan dari teman-teman Oten agar mau berdonasi kepada dia, berdonasi lah. Tidak jauh-jauh lah kepentingannya untuk donasi. Karena itu dalam sebuah hadis Nabi disampaikan ada 3 ciri orang munafik itu. Ketika berkata ia dusta, ketika berjanji ia mengingkari, ketika dia dikasih amanah dia khianat. Itu gambaran orang munafik. Dan kayaknya ketiga-tiganya ini sudah klop lah dengan sosok si KC. Ya selamatlah buat teman-teman Oten. Kalau bagi umat Islam sih ini bukan prank, karena umat Islam sudah cerdas. Apapun yang diomongkan si KC itu banyak kebohongannya.
ini mungkin pranknya itu lebih tepat bagi Oten lah. Silahkan berdonasi, dukung si KC, dukung munafik ini, dukung Raja Hoax ini. Kalian perbesar donasinya, kalian sejahterakan dia, karena orang ini bagus untuk kekristenan. Sosok-sosok seperti si KC, si Udin dan si Zong ini adalah sosok yang sukses menghancurkan kekristenan. Itu teman-teman yang bisa aku sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.